Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan peresmian sinkronisasi kurikulum dan rapat komite untuk kelas industri TKJ atau Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Balongan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Balongan Albar Tugas Kaji Rosini, yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Balongan Bapak Tugas Kaji Bastoni Rinesi, dan yang terhormat yaitu PT IT Astra Sosindo yang selama ini diwakili oleh Bapak Yudi Rusmawan SPI selaku CEO atau Chief Operating Officer atau Direktur Operasional, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru kelas industri TKJ, dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas industri TKJ. Adapun susunan acara kali ini adalah dibagi dari sesi 2. Yang pertama adalah kegiatan peresmian dan sinkronisasi kurikulum, kemudian nanti sesi yang kedua adalah rapat komite, dan untuk rundown acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian progres standar kelas industri, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima peresmian, yang keenam penutup, kemudian dilanjutkan dengan rapat komite. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan bersama membaca nama-nama. Baik, kita lanjutkan susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Kita mengingat pada susunan acara yang ketiga, yaitu penyampaian progres program standar kelas industri oleh Ketua Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Ghafir, waktu dan tempat dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di aula SMKN 1 Balangan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Barangan, yang saya hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Barangan, yang saya hormati perwakilan dari PT 4IT Astra Solusi Go, Pak Widi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Barangan, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Wali murid dan wali siswa kelas industri. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK Negeri 1 Barangan untuk kegiatan peresmian dan sinkronisasi kurikulum sekaligus rapat komite. Izinkan saya untuk hari ini menyampaikan progres untuk kelas industri. Alhamdulillah kita sudah berjalan 2 bulan lebih dari mulai awal masuk mungkin di bulan Juli, kalau itu mungkin kurang lebih 2 bulanan ya. Ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu apa yang sudah kami lakukan di kelas industri. Saya sendiri kebetulan kami mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Konsultasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Ini akan saya sampaikan apa saja selama ini yang saya lakukan anak-anak yang sudah di kelas industri selama kurang lebih 3 bulan ini. Ini alhamdulillah kebetulan kita membuka kelas industri pada tahun sekarang baru kita laksanakan, dan alhamdulillah yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan dukungan kepada kita untuk memfasilitasi kelas industri. Yang pertama kita sudah menyediakan kelas khusus ya, ruangan khusus di mana mungkin sedikit berbeda, bukan kita membeda-bedakan dengan kelas reguler, tapi memang sedikit kita perbaiki untuk apa yang ada di kelas di SMK Balangan ini. Kita punya kelas unggulan, makanya kelas industri, dan alhamdulillah kita sudah dapat support dari kepala sekolah untuk belajar bersyukur berbeda dengan kelas reguler. Ruangan pun kita ber-AC, proyektor juga kita baru, dan kita fasilitasi untuk komputer gurunya sebagai pengajar yang mungkin pada saat mengajar mungkin lebih enak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah memberikan dukungan kepada siswa-siswinya, sehingga apa yang awal kita sampaikan, karena kita sudah kerjasama MOU dengan PT 4IT, dan di antara sarana penunjang yang harus dipenuhi oleh orang tua siswa adalah mempunyai laptop dengan standar industri, laptop Core i5 Gen 8 minimal RAM 8 GB dan SSD 256. Dan alhamdulillah secara keseluruhan sudah 100% mempunyai laptop. Tapi memang setelah sekian kali berjalan, sekian minggu berjalan, baru ketahuan kemarin, ternyata ada anak atau siswa dari Bapak Ibu itu ada 3 orang yang ternyata belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh industri. Itu baru ketahuan kemarin, Pak. Jadi pada saat kita praktek ternyata anak itu tidak bisa menjalankan program tersebut. Selesai cek ternyata sebenarnya laptopnya baru, tapi ternyata ketika kita menjalankan program tersebut programnya tidak kompatibel, dia tidak berjalan. Setelah saya cek spesifikasinya ternyata laptop baru, tapi spesifikasinya yang paling bawah. Jadi nanti kita coba carikan solusinya bagaimana, karena saya tetap di kelas itu saya mencoba merangkul anak-anak yang memang ketika laptopnya belum running. Karena apa solusinya, sehingga saya sendiri
mencarikan solusinya supaya anak tersebut bisa belajar, supaya tidak merasa ketinggalan. Jadi nanti progres saya akan sampaikan. Mungkin di grup juga saya sampaikan untuk progresnya. Biar nanti di ruangan ini kita sama-sama mensupport anak-anak, jangan sampai nanti kalau saya di update status atau di update di grup anaknya belum upload atau mengerjakan, takutnya orang tua kurang support, dalam artian marahi, jangan sampai. Kita support sama-sama untuk anak didik kita, biar nanti kalaupun yang belum kita dorong supaya anak tersebut bisa mengerjakan. Nah, mungkin teknik saya seperti itu, karena jangan sampai ke anak itu memarahi atau ya kita rangkul. Untuk saat ini pendidikan Kurikulum Merdeka seperti itu yang saya terapkan. Ini ada 3 siswa belum punya standar, mudah-mudahan nanti kita bisa dikomunikasikan. Karena kemarin saya tahu ada satu lagi, ada anak yang mau upgrade RAM-nya, karena bawaan RAM-nya 43. Nah, itu baru ternyata setelah mau upgrade di dalamnya tidak ada slot untuk upgrade-nya. Jadi ya nggak bisa, karena bawaan dari pabriknya cuma 43. Itu yang kemarin saya coba, nanti kita komunikasikan dengan anaknya biar bisa mengerjakan, karena ini kan baru awal Pak, baru awal permulaan, jangan sampai nanti kita masih ada 2 tahun lebih ya, nanti berawal di permulaan 3 bulan pertama ya. Ini untuk kegiatan kira-kira anaknya bisa support, karena salah satu medianya itu ya. Oke, selanjutnya ini yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, materi pembelajarannya adalah kita fokus di 3 bulan pertama adalah materinya merakit komputer, instalasi sistem operasi, instalasi program. Jadi bagaimana anak-anak nanti kalau laptopnya Windowsnya rusak bisa install sendiri. Makanya kemarin saya sendiri pada saat praktek itu saya tantang, silakan kalau mau praktek langsung laptopnya bisa sendiri, tapi anaknya bisa pada laptop sudah. Berarti kita sediakan komputer yang dari sekolah yang diinstal. Jadi yang di laptop masing-masing anak itu masih menggunakan virtual box, jadi simulator. Jadi simulatornya ada, kita tampilkan ajarkan. Ini kita adanya di instalasi operasi di virtual box. Ini kita sudah. Dan sekarang kita lagi masuk instalasi sistem operasi ke langsung ke fisiknya, sudah mulai. Tapi kemarin saya pernah share ke grup anak-anak atau sudah mulai tes ujian satu-satu, cuma karena perangkatnya kurang sehingga yang sampai saat ini dari 36 siswa itu baru sekitar 15 perang. Dan karena ada kerusakan saya pending dulu, akhirnya kita langsung ke instansi operasi praktikannya saya pending dulu, mungkin nanti habis itu. Selanjutnya, nah ini yang sudah saya lakukan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah tugas. Sampai saat ini kita sudah ada 5 tugas ke anak-anak. Yang pertama ini adalah bagaimana kira-kira anak pembelajarannya menyenangkan di kelas. Karena memang kita taruhannya sekarang pembelajaran itu dengan game. Jadi saya sendiri bagaimana mengkreasi anak-anak ketika pembelajaran, karena pastinya sekarang anak-anak pegang HP dan ketika gurunya nggak perhatian, nggak care, pasti ada pending. Nah, saya diantaranya ya, ini ketika di materi ini anak-anak lagi menyebutkan ke atas videonya, jadi masing-masing ada videonya nih. Nanti saya akan share di grup biar Bapak sendiri bisa lihat. Ini anak dari sendiri ya. Ini modelnya kayak di TikTok, jadi anak-anak bisa ngapain di TikTok. Ini materi, bukan mainan, tapi materi. Anak-anak sudah menyebutkan alat perangkat dari komputer. Jadi kalau sebagian kalau anak misalkan salah, misalkan silang atau ada suara apa, itu yang seperti di TikTok. Anak sudah kreasi seperti itu. Ini sudah berjalan. Nah, kebetulan yang baru mengumpulkan 26 siswa dari 36. Nah, nanti akan saya share. Kita sama-sama support, jangan sampai Bapak Ibu memarahi anak-anaknya. Kita sama support dan mendorong. Ini intinya. Terus yang kedua, ini tugas buat laporan. Alhamdulillah Pak, Bapak Ibu, alhamdulillah karena toolnya ada. Buat anak dulunya nggak pernah pegang komputer, nggak pernah ngetik. Dengan sendirinya saya ajarin, kita paksa. Padahal teori ngetiknya belum diajarin. Tapi anak dipaksa suruh suruh bikin laporan. Ternyata alhamdulillah bisa. Walaupun teknik pengetikannya masih belum sesuai dengan prosedur, tapi anak sudah mulai bisa dan nanti akan terbiasa. Nah, mungkin karena untuk materi pengetikan adanya di mata pelajaran informatika, belum sampai di situ. Tapi anak-anak sudah bikin laporan dan alhamdulillah 36 siswa sudah bikin. Kalau yang pertama mungkin masih kendala karena HP-nya mungkin ada yang mensupport, makanya baru sekitar 26. Kalau yang sekarang sudah 36 siswa yang support. Nah, yang berikutnya adalah
merakit komputer. Nah ini merakit komputer, kalau yang kemarin tesnya, kalau merakit secara mandirinya sudah, dan mereka anak-anak sungguh divideokan dan sudah dibikin videonya. Alhamdulillah 36 siswa sudah mengupload dengan videonya pada saat merakit. Jadi tinggal nanti saat tes di akhir bulan ini. Jadi anak-anak sudah merakit, sudah bikin videonya. Ini sebagai awal, nanti kita bikin project buat anak-anak bikin videonya yang kira-kira sudah mulai bagus. Selanjutnya tugas yang keempat, ini buat laporan. Nah ini memang ada kendalanya di sini karena support laptopnya. Nah ini baru 21 siswa yang mengumpulkan, karena pada saat instalasi Debian itu ada beberapa siswa yang tidak support, ada yang bermasalah. Sebetulnya yang masalah yang jelas itu tiga siswa yang tadi. Kalau yang selebihnya masalahnya penggunaannya emang masih mengerti, karena ketika kapasitasnya habis dia tidak pindahin, karena kan sering bikin video, jadi habis itu cepat habis. Contoh kayak HP kita, kalau kita sering bikin video pastinya memorinya habis. Sama di laptop juga, karena tugas sehari-harinya kita bikin video, bikin laporan, jadi pastinya laptop itu akan habis simpanannya. Makanya ya anaknya harus pintar-pintar, kalau sudah video langsung diupload ke YouTube, kan di YouTube kan gratis, kita simpanannya di YouTube, jadi laptop lagi. Jadi yang saya tekankan ke anak-anak. Selanjutnya, nah ini yang terakhir nih, ini tugas 5 buat video upload ke YouTube. Ini baru 20 siswa dari terakhir, sekarang sudah sampai 20-an ya, 20 lebih. Ini udah 22 siswa yang sudah mengumpulkan, sudah diupload ke YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa akses ya kreativitas dari anak-anak Bapak Ibu. Dan sekarang kemarin juga dari PT Variety menekankan, coba videonya nanti kira-kira anak di openingnya juga itu menggambarkan siswanya. Jadi kan ketika mau kita lihat video, ketika dinyalain pertama itu menggambarkan siswanya, profilnya. Jadi kira-kira konsisten kalau nanti ini diperbaiki lagi untuk openingnya. Jadi untuk yang tugas 5 ini baru 22 siswa yang mengumpulkan. Kendalanya satu, ada yang cara uploadnya masih belum bisa, ada juga yang simpanannya yang masih bermasalah, ada juga siswa yang belum bikin. Jadi kita sama-sama support ke siswanya, nanti saya akan share biar nanti Bapak Ibu mengetahui anaknya sudah membuka tugas atau belum. Jadi kita sama-sama antara salah sekolah dengan Bapak Ibu, tapi saya mohon ke Bapak Ibu jangan sampai anak itu dimarahi ketika belum memulai tugas. Jadi kita sama-sama bimbing. Biasanya kalau anak dimarahi sekarang malah istilahnya mungkes ya, malah lari. Makanya teknik pembimbingnya kita mungkin seperti itu. Sastri sama kita rangkul, yang belum bisa kita rangkul, cari temennya yang sudah bisa kita gabungkan. Itu yang kita coba, yang pada akhirnya anak-anak semua kita bisa memenuhi tugasnya. Dan insyaallah di akhir bulan ini kita akan melaksanakan project work. Project work ini sebetulnya kalau di kelas reguler itu dilaksanakan di kelas 3 akhir tahun sebagai syarat kelulusan. Tapi kalau kelas industri itu per 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan dari anak, misalkan Pak pusing, maka kita tenangkan. Artinya kita tetap ada proses. Memang ketika belajar pasti ada yang pintar, ada yang sadar, ada yang biasa-biasa saja. Itu kita ada proses. Ya, makanya saya selalu berkata seperti itu. Karena kita pastinya dikasih Allah kemampuan itu berbeda-beda. Makanya yang itu adalah pribadi masing-masing. Jadi saya harapkan anak-anak yang tetap semangat untuk belajar. Ketika tugas banyak pun, saya tetap ketika deadline harus ya kita terima, kita terus sampai anak itu mengumpulkan. Ini 22 kalau kemarinnya, hari kemarin masih sekitar 10 orang. Nah, karena kita dari pihak industri mau datang, jadi anak terpacu untuk mengumpulkan tugas ini. Dan nanti saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu semua bahwa tugas ini akan sampaikan orang tua. Akhirnya anak sampai saat ini sudah mengumpulkan 22 dari 36 siswa, berarti 14 siswa lagi yang belum. Nah ini di akhir bulan nanti mungkin saya akan minta waktu izin ke Bapak Ibu. Kalau nanti jam pembelajaran sudah terpenuhi, itu saya akan ngambil hari Sabtu. Saya mungkin libur mungkin ya, jadi hari Sabtu biar nanti ada siswa yang lain kan kita fokus bisa belajar untuk ujian prakteknya sambil anak tersebut bervideo. Jadi ada anak yang prakteknya, ada yang anak yang temennya yang videokan. Yang nanti habis selesai ujian itu nanti anak harus diedit, dibikin
sebagus mungkin, terus diupload ke YouTube. Nah, upload ke YouTube ini nanti sebagai profil hasil project work yang akan kita serahkan ke PT IT. Yang nantinya PT IT punya profil kita yang mungkin mudah-mudahan di akhir tahun pembelajaran nanti di kelas 3 ya, industri sudah siap memasarkan dan sudah siap merekrut anak-anak kita yang potensial, yang kompeten tentunya. Jadi saya yakin industri akan siap ketika anak-anak kita kompeten. Nah, itu kita tidak bisa mungkin ya dimanapun tidak ada yang semuanya harus diterima. Tentunya mungkin standar dari industri pun ada standarnya. Nah, selanjutnya yang nanti akan kita di bulan sekarang ini kita nanti akan melakukan perakitan fisik. Kita kurang lebih butuhkan kurang lebih 10, dari sekolah sudah ada 4. Nah, ini kita butuh support lagi. Yang nanti kita butuhkan ini adalah motherboard, prosesor, hard disk, RAM, casing yang nantinya digunakan oleh anak-anak dari awal alatnya ada terus dirakit sampai diinstal. Jadi nanti anak itu mengerjakan tugasnya ada 2, 3-nya ujian, yang pertama ada ujian. Nah, yang keduanya dari ujian tersebut anak dibikin videonya. Kalau sudah video diupload, baru yang ketiga nanti bikin buku. Jadi saya akan anak bikin 5 orang yang mulai merakit alatnya yang dibutuhkan apa saja, langkah-langkah merakitnya, langkah-langkah instalasinya akan dibikin sebuah buku. Kita akan coba dari mulai sekarang mau kapan lagi ya kita mencoba untuk anak-anak kita penekanannya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya programkan baik dari sekolah ataupun dengan PT for IT ini, karena memang setiap 3 bulan akan kita masih mencoba. Yang pertama proyek ini adalah ini. Nah, untuk 3 bulan keduanya nanti sudah disiapkan oleh PT for IT, itu adalah program yang nantinya video tutorial disediakan. Kalau kita beli itu programnya 1 siswa 3.000. Nah, ini karena kita kerjasama, insya Allah itu gratis ya. Nanti semaksimal mungkin program itu hanya dikasih waktu oleh PT for IT 1 tahun. Makanya anak-anak harus benar-benar pelajarinya, yang nanti dipelajari, praktekkan, dan dibikin video lagi seperti yang sudah ditampilkan oleh PT for IT. Itu yang nantinya anak-anak punya skill siap untuk bekerja. Ya, mungkin penyampaian ini yang insya Allah 3 bulan pertama ini kita di akhir bulan ini setelah UTS tidak batas UTS sampai tanggal 31, berarti setelah UTS kita sudah masuk ke Oktober ya. Mungkin di awal Oktober kita bisa melaksanakan ujian praktek untuk merakit instalasi sampai jadi, sampai bikin video tutorialnya, sampai bikin bukunya. Dimohon support dari orang tua biar nanti anaknya bisa mengerjakan dengan baik. Kalaupun ada kendala teknis, kendala kesehatan, silakan bisa dikonsultasikan. Karena kalau apa jangan dipendam. Jadi kita sama-sama menjaga, sama-sama membimbing, menuntun ke anak ke arah yang berbeda. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan tadi sudah tergambar Bapak Ibu ya. Jadi siswa-siswi Bapak Ibu nanti dididik dari kelas industri untuk menjadi lulusan yang siap bekerja di perusahaan ataupun di dunia industri Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah dari Kepala SMK Negeri 1 Padang, Kepala yang terhormat Bapak Dr. Haji Yosudin. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Balongan, yang saya hormati Direktur PT for IT Kastas Rosindo atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan para wakil kepala sekolah, yang saya hormati Kaprodi TKJ beserta guru-guru produktif TKJ, yang saya muliakan Bapak dan Ibu, orang tua
kembali dari siswa kelas industri teknik komputer jaringan SMK 1 Bandung. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah insyaallah atas izinnya kita bisa dipertemukan kembali, bisa bersilaturahmi di sekolah Putra Putri Ibu, kampus Putra Putri Ibu yang dicintai dan dibanggakan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini merupakan pertemuan yang kesekian kali ketika Bapak dan Ibu diawali dengan mendaftarkan putra putrinya khususnya di kelas standar industri TKJ. Kalau kita lihat dari paparan tadi, ini luar biasa capaian progres putra putri Ibu kurang lebih baru 3 bulan sudah terukur, sudah bisa Ibu lihat sendiri. Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami, bentuk pelayanan kami kepada putra putri Ibu yang telah mendaftarkan putra putrinya di kelas industri. Jadi kalau tadi dikatakan memang tidak membeda-bedakan, tapi tetap kita ya namanya perbedaan ini suatu keberkahan begitu ya. Kalau semua sama kayaknya dunia ini seperti sayur nggak ada garamnya gitu ya. Jadi inilah perbedaannya. Ya. Tapi bukan berarti kita untuk melebih-lebihkan. Artinya inilah kualitas dari kelas industri. Jadi Bapak dan Ibu kegiatan putra putrinya bisa langsung dipantau. Sekolah menyediakan akses ya kepada Bapak dan Ibu. Oleh karena itu tentu ya perlu ya dorongan, perlu motivasi dari Bapak dan Ibu agar putra putrinya terus ya bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk sarana yang diperlukan untuk anak-anak, alhamdulillah ketika di awal-awal yaitu persyaratan utama ya mempunyai laptop sebagai sarana pendukung agar putra putri Ibu bisa belajar tidak hanya di sekolah tetapi di rumah atau di lingkungan juga bisa. Namun tadi ada sedikit ya kekurangan untuk saya Bapak dan Ibu yang lahiran ya itu tahun 60-an atau 70 ya memang sudah tertinggal ya Pak. Iya Bu, tidak paham ya apa yang disampaikan tadi juga ya gitu ya. Tapi anak-anak kita insya Allah karena memang harus mengikuti kemajuan teknologi begitu ya. Tapi insya Allah sekolah akan membantu memfasilitasi gitu, ya. Jadi yang tidak tahu mah, nah ini ada uang silahkan beli laptop itu kan ada harganya sekian, bangga baru begitu ya. Alhamdulillah. Tapi ternyata ya isinya ya speknya itu belum sesuai dengan standar yang diharuskan begitu ya. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu nanti mungkin dari teman-teman khususnya Kaprodi dari TKJ akan memberikan solusi agar putra putri Ibu bisa belajar dengan fasilitas laptop yang dimilikinya. Kemudian juga Bapak dan Ibu tahapan pembelajarannya jelas sekali ya, sesuai dengan kurikulum industri yang tentu ini sudah memenuhi standar nasional gitu ya, minimal gitu. Sehingga apabila putra putri Ibu menguasai begitu, insya Allah nanti putra putri Ibu ya, di awal-awal akan dipromosikan ya, dipromosikan bukan seperti
seperti promo ya, barang gitu ya, yang langsung dikumpulkan ya, warga ya, tetapi kita menggunakan tentu yaitu alat bantu ya, yang memang sekarang itu ya sedang zamannya yaitu digitalisasi ya. Jadi orang bisa lihat kemampuan bapak dan ibu, tidak perlu dilihat anaknya didatangkan di depan ya, nanti akan dilihat ya. Contohnya kalau kita bapak dan ibu mungkin sudah biasa kalau kali tunai ya, itu kita tahu ya, di dunia mana saja kita tahu ya, tanpa kita harus datang begitu ya. Kemudian juga tentu masih ada sarana media sosial yang lainnya ya, yang bapak dan ibu juga mungkin yang masih yang muda-muda, sarana TikTok dan sebagainya sekarang terus semakin berkembang ya, semakin banyak gitu. Nah itulah insya Allah kelebihannya bapak dan ibu. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga alhamdulillah ketua komite sekolah hadir di sini ya. Ini mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan khususnya di kelas industri ini tentu diharapkan juga dukungannya ya dari komite sekolah. Semata-mata ini adalah untuk membekali putra-putri ibu ya, agar putra-putri ibu setelah lulus nanti bisa bersaing ya, baik itu nanti di dunia industri maupun nanti bapak dan ibu putra-putrinya mau berwirausaha, insya Allah sudah dibekali ya dengan kemampuannya yang tentu sesuai dengan zamannya. Sekali lagi bapak dan ibu, bahwa nanti di akhir bulan ini ada tugas anak-anak project work yang tentu membutuhkan alat dan bahan ya. Alat bahan ini tentu tidak bisa disediakan seluruhnya oleh sekolah ya. Alhamdulillah tadi di awal-awal, nanti juga mungkin bapak dan ibu bisa melihat kelas putra-putri ibu ya. Jadi kalau saya katakan ya bisa dikatakan kelas bisnis, bahkan menuju kelas eksekutif begitu ya. Di antaranya fasilitas tempat duduk juga begitu ya, dilengkapi dengan pendingin ruangan, anak-anak nyaman begitu ya, dikasih tirai biar nggak terlalu panas dari luar matahari begitu ya. Itulah ya dari sekolah. Tinggal nanti mungkin ya bapak dan ibu diminta ya untuk mendukung tugas anak-anak ya, mensupport ya, baik dengan doa maupun dengan materi. Mudah-mudahan target ya yang terutama untuk semester ini itu bisa tercapai. Itu bapak dan ibu, sekali lagi kita bersyukur putra-putri ibu bisa sekolah di SMK Balongan, khususnya di kelas industri. Ini patut disyukuri. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak ada yang putus di jalan. Bapak dan ibu, ini sedikit gambaran, saya juga merasa mengus dada. Ada siswa-siswi di sini ya, yang sudah diterima setelah beberapa bulan mereka berada di lingkungan sekolah ya. Ternyata mereka tidak terbiasa dengan lingkungan yang disiplin ya, tidak terbiasa dengan program-program yang sudah ditentukan oleh sekolah, sehingga mereka ingin cari sekolah yang longgar ya. Artinya mungkin belajarnya ya sampai jam 12 sudah bisa pulang, atau pulang sendirilah begitu ya, ngatur sendiri begitu ya, nggak mau dibebani dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka mereka mencari sekolah di luar negeri ya. Kami sudah mencoba ya memberikan konseling begitu ya, melalui BK, melalui wali kelasnya, tetapi ya seperti itu. Mudah-mudahan putra-putri ibu mah tambah semangat ya, tambah fokus, dan bapak dan ibunya juga mensupport ya. Memang kalau yang namanya kerja salah kerja mah gampang, tapi tentu kan kerja itu ada tujuannya ya, yang ingin dicari ya. Ada yang memberikan upahnya, ada yang menggajikan kan begitu. Nah itu syaratnya memiliki skill ya, memiliki kompetensi ya. Ini
Ini Bapak dan Ibu harapannya mudah-mudahan sekali lagi khususnya kelas industri ini tidak ada yang putus di jalan, anaknya diberikan motivasi, diberikan semangat ya. Itu saja Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Kepala Surga dari Sekolah atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua dari PT Variety Asta Sosio, dan ini diwakili oleh Bapak Yudi Musmawan SPDI selaku CEO atau Direktur Operasional. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Satu Balongan, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Satu Balongan, yang terhormat Bapak Kapolri SMK Satu Balongan, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini, juga tanpa yang terhormat kepada Bapak Ibu wali murid semuanya yang hadir di hari ini, insya Allah pada bahagia semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sudah disediakan dan yang mulia ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami dari perwakilan PT Variety Asta Solusindo mewakili Bapak Hadi Cahyawan. Dalam hal ini mungkin kami merasa bersyukur dan bahagia gitu ya, bisa ketemu Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu murid semuanya yang ada di SMK Satu Balongan. Di pagi hari ini memang kalau melihat tadi progres yang disampaikan Pak Abdul gitu ya, jadi sudah terpetakan gitu ya. Jadi program kelas industri untuk siswa yang ada di SMK Satu Balongan ini sudah terpetakan gitu ya, dari mulai rangka, kemudian dari mulai program sampai akhirnya siswa ketika sudah lulus itu minimal sudah ada bekal ya. Sudah ada bekal yang nantinya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ini bagian dari upaya atau istilahnya itu peranan atau layanan dari sekolah, seperti tadi yang disampaikan Bapak Kepala. Ini upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Nah, mungkin dari proses ini gitu ya, proses industri ini, kelas industri terutama, jadi tidak bisa peranannya itu hanya dipegang oleh salah satu pihak gitu ya. Salah satu contoh misalkan dari pihak sekolah yang memberikan motivasi kepada siswa, kemudian dari bapak ibunya juga memberikan motivasi kepada para siswa. Tapi di samping itu, dengan adanya program ini, pihak sekolah itu berupaya menggandeng yang namanya industri gitu ya. Di mana ketika pihak sekolah bekerja sama dengan pihak industri, otomatis program yang dijalankan di sekolah itu memang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi pada saat siswa lulus itu, dari mulai budaya kerja industrinya sudah diterapkan, kemudian dari mulai program-program persiapan kompetensi keahlian juga disiapkan, termasuk mungkin attitude dan lain-lain juga sudah dipersiapkan di sekolah. Nah, dengan adanya kerjasama atau kolaborasi antara pihak sekolah dengan industri ini, diharapkan bisa membantu meningkatkan kompetensi siswa itu sendiri untuk menyongsong
nanti pada saat lulus itu bersaing di dunia kerja gitu. Salah satu contoh Bapak Ibu, boleh saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Saya dari Padalarang Pak, tahu Padalarang Bapak Ibu? Itu kan daerah, istilahnya itu daerah perkampungan kalau dulu ya, daerah pedalaman gitu. Tapi sekarang itu sudah menjadi bagian yang istilahnya itu yang diprioritaskan gitu, kalau di daerah Kabupaten Bandung Barat. Kenapa? Karena memang di situ perkembangan teknologi sudah mulai berkembang gitu. Kemudian perkembangan infrastruktur juga sudah mulai berkembang. Salah satu contoh di sana sekarang sudah ada yang namanya stasiun kereta api cepat, Bapak Ibu. Nah, di sana itu kebanyakan tenaga kerja yang ada di lokal itu hanya sebagai pembantu gitu. Maksudnya hanya sebagai pendamping. Kebanyakan para tenaga kerja itu diambil dari luar sana gitu. Jadi kebanyakan orang pribuminya itu hanya sebagai pendamping saja gitu. Tapi tidak dijadikan pekerja utama. Nah, walaupun sekarang misalkan di Indramayu sendiri saya lihat ini perkembangannya juga sudah mulai banyak perkembangan Pak. Yang asalnya kalau kami itu kalau berkunjung ke Majalengka misalkan ke Indramayu itu bisa mencapai 5 jam Pak. Nah sekarang alhamdulillah bisa sampai 3 jam. Itu dengan adanya proses infrastruktur yang bagus. Nah dalam hal ini mungkin Bapak Ibu juga nanti pada saat program kelas industri ini berjalan gitu ya, nanti dimohon Bapak Ibu untuk mensupport anak-anaknya selain dari pihak sekolah, kemudian dari pihak industri. Jadi ada perlu dorongan juga dari pihak orang tua, termasuk ketika nanti ada tugas misalkan yang diberikan oleh pihak sekolah, yang kemudian tugas yang diberikan pihak sekolah itu otomatis sudah ada tujuannya dengan program industri tadi gitu ya. Nah kata tadi Pak Abdul jangan marahin Bapak Ibu ya. Nah disupport biar nanti anak-anak pada saat memberikan tugas itu sesuai dengan apa yang diharapkan pihak industri. Nah mungkin dari kami dari PT Pro IT ujungnya gitu ya, akhirnya dari program kegiatan ini karena kami dari PT Pro IT punya kewajiban dan tanggung jawab untuk bisa mempromosikan ke pihak industri lain. Karena di kami juga ada beberapa partner industri yang memang pada saat pihak industri lain membutuhkan tenaga kerja misalkan, saya butuh anak yang spesifikasinya bisa menguasai skill A, B, C. Nah, kalau misalkan sudah dipersiapkan dari sekarang, dari mulai misalkan anak itu sudah ada portofolionya, misalkan, kemudian ada videonya, kemudian ada dokumentasi yang lain-lain. Jadi pada saat industri membutuhkan tenaga kerja atau tim yang memang dibutuhkan oleh pihak industri itu tidak perlu datang ke sekolah gitu. Karena di kami ada yang namanya disediakan portal nakar pencari kerja gitu. Jadi bukan siswa yang mencari kerja Bapak Ibu. Kita itu programnya itu jadi industri yang mencari anak-anak yang kompeten gitu, yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi misalkan saya dari PT Pro IT ingin mencari anak yang spesifikasinya A, B, C, D, ya udah saya tinggal membuka website. Di website itu tinggal cari namanya, kemudian spesifikasinya apa. Pada saat itu juga kompetensi anak itu atau spesifikasi anak itu sudah langsung muncul gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, saya langsung booking. Jadi pada saat lulus itu sudah siap gitu, anak-anaknya sudah siap, kemudian nanti siap kerja dan lain-lain gitu. Nah dengan adanya program ini diharapkan Bapak Ibu bisa mendukung dan mensupport kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin dari kami
dari pihak industri yang bisa disampaikan hanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Subawan atas sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga dari Komite SMK Negeri Parlemen kepada Bapak Ramadhan Lagi Bastoni MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir memenuhi undangan kepala sekolah dan rangka upacara peresmian kelas industri. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati kepala sekolah SMK Negeri 1 Parlemen beserta para kepala sekolah, juga lebih khusus ini Pak Prodi, Manaf, kemudian juga guru, bapak guru, dan khusus ini yang kami hormati perwakilan dari PT Core IT Asta Sendiri dan kemudian yang kami hormati juga bapak ibu sebagai wali murid dan orang tua siswa-siswi SMK Negeri 1 Balongan khususnya bidang studi komputer. Hadirin yang berbahagia, mungkin sesuai dengan jadwal ya, memana saya tidak banyak bicara, nanti ada sesi khusus orang tua dan komite. Sebelumnya barangkali permohonan maaf, ini saya sudah berapa tahun ya belum pernah rapat-rapat lagi setelah corona ya, covid ya. Harus menjaga jarak antara orang tua, siswa dan sebagainya, dan sekarang alhamdulillah sudah normal kembali sehingga ini baru pertama kali lagi berjumpa dengan khususnya orang tua murid ya. Ini lebih khusus baru satu jurusan ya. Nanti mungkin ke depan ini akan diundang semua untuk khususnya untuk yang kelas baru ya, siswa baru. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin saya sebagai komitenya udah luar biasa. Sejak saya pensiun ini langsung menjadi komite di SMK Balongan ini tidak ada yang mau mengganti. Dan mungkin nanti ke depan ini kita ada regenerasi secara berganti. Nah demikian intinya barangkali Bapak Ibu sekalian, saya ya namanya keren ya komite. Padahal yang namanya komite itu mewakili Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua siswa. Artinya tentunya saya berdiri ini harus betul-betul memihak kepada siswa, juga membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, tapi sebelumnya barangkali saya mau cek dulu nih, karena ini kelas eksekutif ya, kelas yang katakanlah yang teristimewa menurut kami ya. Khusus ini berarti saya bangga gitu karena tahun ini mulai ada kelas industri. Dari laporan tadi dari Pak Kepala Sekolah ada 36 siswa yang konon ininya perbandingannya antara siswa laki-laki dengan perempuan ini hampir sama ya, 36, 18. Kalau saya lihat yang hadir ini paling lengkap kayaknya. Artinya kalau rapat komite biasanya nggak datang semua, ini kayaknya semangat ya Bu ya. 36 hadir semua nggak apa-apa enggak? Yang izin ada berapa? 3, nggak ada perwakilannya ya. Ya mungkin ya kita maklumi lah. Kemudian yang hadir juga dari 36 ini kalau saya hitung yang bapak-bapaknya hanya 9. Kayaknya mungkin saya maklumi ya, namanya bapak kerja mungkin ya, tidak bisa terhindarkan ini diwakili oleh ibunya. Dan saya akan mencoba karena ini kelas istimewa dari 36 siswa ini yang berdomisili di Kecamatan Balongan ini ada berapa? Yang sisanya di luar Kecamatan Balongan. Nah, saya absen dulu yang dari Desa Balongan, Aceh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Balongan, Sambi, pesisir. Bukan desa ya, desa. Ya,
Desa Balongan itu terdiri blok pesisir, blok Kesambi, blok Balongan 2. Desanya dulu ada berapa macam? Balongan, Desa Balongan. Ya, saya bangga karena saya asli orang Desa Balongan. Ya. Kemudian dari Tegalurung, 1, 2 ya. Dari Majakerta 1, 2, 3, 4 ya. Dari Sukaurip 1, 2 ya, udah. Rawa Dalam 1, 2 Gelar Mendala 1 yang aku biasanya kecil ya. Kemudian Sukareja, wah banyak nih 1, 2, 3, 4. Kemudian tinggal Sembadra 1 sama dengan Sibatu Sudi Mampir 1, 2, 3, 4. Sudi Mampir Lor 1, 2. Berarti ini untuk Kecamatan Balongan ini dari 10 desa ini sudah ada yang mewakili ya. Jadi nanti kalau untuk kedepannya bisa mensosialisasikan output daripada lulusan kelas industri. Kemudian yang dari luar Kecamatan Balongan macam dari Junti, dari Singaraja, dari Tugu, dari Indramayu. Oke, terima kasih. Bukan apa-apa, ini kami akan mencoba yang mewakili orang tua ini untuk mengukur kemampuan, karena kelas industri ini kalau menurut kami ini merupakan kelas yang betul-betul unggul. Ini terima kasih dari PT yang jauh-jauh dari Bandung ini memfasilitasi akan memprogramkan kelas industri yang baru pertama kali. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, saya sangat menyesal ketika ada 1 siswa atau 2 siswa yang mengundurkan diri setelah diterima di SMA Negeri 1 Bandung. Tadi alasannya nggak betah karena di sini terlalu disiplin, terlalu ketat. Sekolahnya pengen di luar negeri, di PGRI, di swasta. Ini kan sangat disayangkan. Artinya orang tua ini tidak peduli, seharusnya dibekali dari awal. Jangan cari pekerjaan, cari sekolahnya susah ya Bu ya. Iya kan Bu ya? Oleh karenanya kita bersyukur bahwa Bapak Ibu sekalian yang putra putrinya diterima di SMK Negeri 1 Balongan kemudian terpilih untuk masuk kelas industri, ini sebagai peluang yang sangat besar. Jadi sekali lagi ini saya bangga karena baru pertama kali tahun sekarang. Namanya saja kelas industri, berarti ada nilai plus daripada siswa-siswa yang lain. Tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Prodi bahwa dari mulai kelasnya aja udah beda, tampilannya beda. Ada AC-nya, kemudian perangkat yang lainnya ada dilengkapi. Ini kan sudah luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa sejak SMK SMA ini ditarik menjadi kewenangan gubernur, sekolah ini sebenarnya gratis. Tidak ada uang bangunan, tidak ada uang SPP dan sebagainya. Tentunya yang masuk kelas industri ini berarti kemampuan anak ini di atas rata-rata. Tidak semua siswa yang bisa masuk ke sini, padahal banyak yang berkeinginan masuk kelas industri karena itu ada nilai plusnya bila dibandingkan dengan kelas-kelas reguler atau kelas biasa. Makanya nanti ketika hari ini diresmikan, nanti kita diperlihatkan kelasnya kayak apa sih. Tadi yang sudah disampaikan oleh dari PT yang industri, ketika anak Bapak Ibu ini lulus, ini sudah punya piagam, sudah punya sertifikat nilai plus untuk dunia kerja akan mudah. Tadi dikatakan dibalik, bukan kita yang mencari kerja, tapi perusahaan mencari kerja. Ya tadi sudah ada yang 36 orang ini, mudah-mudahan jangan sampai ada yang demo ya, ada yang sampai berhenti di tengah jalan. Nah, tolong ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini biasanya yang saya tahu, biasanya yang juara 1 itu yang perempuan, biasanya ya Pak ya, kebanyakan ya. Apalagi TKJ ini banyak saingannya, jadi tolong anak-anak Bapak Ibu sekalian ini diawasi, dimonitor ya. Jadi beda dengan yang dulu. Kalau dulu tuh anak pintar cerdas itu karena alami ya.
Dari sononya sekarang nggak bisa karena udah pakai IT, udah pakai teknologi, jadi anak itu harus diarahkan. Jadi tolong barangkali Bapak Ibu sekalian, nanti anak Bapak Ibu itu diawasi jam belajarnya, kalau kegiatan praktek dan lain sebagainya, bila perlu dilihat nilainya. Ya wis penting kita menyambung wis mangkat yang pun sekolah yang mau berjalan. Apalagi ini persaingannya 36 orang itu pasti nanti dievaluasi atau diperingkat ya. Yang nomor 1 siapa sampai 36 ini kelas eksekutif pasti diperingkat. Jadi nanti kalau misalnya anak Bapak Ibu sekalian nilainya bagus, ini akan bersaing di dunia kerja. Ini saya udah tadi ngobrol-ngobrol dengan dari pihak industri, kira-kira lulusan tahun pertama ini kelas industri ini kira-kira 36 orang ini utuh dan bisa langsung diserap oleh industri. Setuju ya Bu ya? Mudah-mudahan ini ya. Karena walaupun ini katakanlah PT for IT, mungkin satu perusahaan pasti punya cabang, punya mitra kerja dan sebagainya. Ketika sudah memenuhi standar kebutuhan tenaga kerja, pasti putra putri ibu ini sudah terdaftar. Makanya sebagai percontohan, kira-kira 36 ini utuh, jangan sampai ada yang gugur atau pindah karena tidak semua anak ini bisa masuk kelas industri. Jelas Bu ya? Saya kira itu nanti dibahas kembali. Jadi untuk pertama kali kecamatan SMK Negeri 1 Balongan ini membuat kelas industri ini tidak semua sekolahan. Ini merupakan suatu kehormatan yang sangat besar, sangat baik sekali untuk SMK Negeri 1 Balongan ini. Mudah-mudahan ke depan ini mungkin di jurusan yang lain ya, bisa saja nanti jurusan TKJ, jurusan yang lainnya bisa kelas industri. Berarti ini lebih mendekatkan kepada praktek. Jadi orang lain belum bisa, kita sudah bisa. Kalau saya lihat tayangan, bayangkan kita sudah bisa merakit komputer, sudah bisa bikin video, sudah bikin ini luar biasa ya.